Polines Muda, bertemu lagi sama aku Farina dari Kementerian Luar Negeri BEM KBM Polines 2020-2021 Kabinet Jaya Karya. Dan di Apa Kabar Alumni episode 5 ini, aku bakalan sharing bareng alumni yang cantik, banyak pengalamannya, yang pastinya memotivasi kita dengan tips-tipsnya. Jadi jangan dagdikduk dulu buat yang nanti akan bertemu magang ataupun tugas akhir, langsung aja. Halo, selamat pagi Mbak Bunga. Pagi juga. Sebelumnya maaf ganggu waktu istirahatnya di hari ini. Cuma mau sharing-sharing aja sama Mbak Bunga. Semoga Mbak Bunga berkenan untuk sharing dan menceritakan pengalaman-pengalamannya seputar pengalaman PKL atau OJT dan juga persiapan waktu tugas akhir. Langsung aja, yang pertama yang mau aku tanyain itu tentang keorganisasiannya Mbak Bunga waktu zaman masih di Polines dulu. Dulu waktu di Polines itu ikut organisasi apa dan menjabat sebagai apa? Oke. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Bunga Pertiwi. Dulunya aku kuliah di Politeknik Negeri Semarang, jurusan Administrasi Bisnis, prodinya D4 Administrasi Bisnis Terapan, kelas B sih tepatnya. Oke. Dulu organisasi yang aku ikutin itu cuma internal kampus ya, karena kan kalau organisasi itu setahu ada eksternal internal ya kan. Kalau yang aku ikutin itu di internal Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis itu sekitar tahun 2016-2017 dan alhamdulillah diamanahi jadi Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atau PSDM. Terus 1 tahun habis itu ikut seleksi Badan Perwakilan Mahasiswa dan alhamdulillah lolos, terus jadi anggota anggota Komisi Bidang Kemahasiswaan, Komisi 1 sih dulu. Terus menurut Mbak, ada kaitannya nggak sih dari pengalaman atau ilmu dari organisasi itu yang masih Mbak terapkan sampai sekarang? Ada banget sih, apalagi kan kalau sekarang udah kerja ya, terutama itu tentang teamwork. Kerja tim itu sangat banget berpengaruh gitu. Terus sebenarnya kalau organisasi itu kan ilmu-ilmu yang di luar kuliah ya, di luar dosen ngajarin gitu. Mungkin ada beberapa yang dosen ngajarin, tapi aktualnya itu kita ya belajar sendiri gitu di organisasi, explore sendiri. Dan sampai sekarang yang aku pakai itu terutama yang teamwork, terus juga relasi itu lumayan banget deh. Apalagi kan kalau sekarang organisasi itu sering ya ditanyain pada saat interview kerja atau kita bikin CV, itu kan juga pasti dicantumin kan pengalaman organisasinya gitu. Terus tadi sempat Mbak bilang habis stop BPM itu waktu di semester tua, Mbak itu fokus untuk skripsian, untuk tugas akhir. Tapi sebelumnya itu ada itu ya, berarti sebelum tugas akhir itu Mbak OJT dulu ya, PKL ya? Oh iya dong, wajib. Nah, itu aku mau tanyain, sebenarnya persiapannya itu banyak nggak? Dan apa aja sih persiapan yang Mbak Bunga lakuin waktu itu? Untuk mempermudah itu ya, proses PKL-nya. Kalau dulu sih mungkin karena aku dulu kan lulusan SMK ya, jadi nggak asing lagi kalau misal kita ikut PKL gitu-gitu. Terus di ABT, di prodiku sendiri kan PKL itu kan ada 2 kali. Yang pertama itu untuk perusahaan menengah ke bawah, yang keduanya itu untuk perusahaan menengah ke atas. Nah yang menengah ke atas mungkin lebih mudah ya, karena
paling cari BUMS, BUMN kayak gitu kan banyak gitu. Tapi kalau menengah ke bawah itu yang kayak gimana ya, nanti yang ngebayanginnya dulu kan. Terus cari-cari perusahaan daerah gitu. Aku dulu nyari-nyari gitu perusahaan daerah. Tapi aku pengen kalau PKL itu di kotaku gitu, tempat tinggalku. Aku kan dari Klaten kan, jadi aku nyari daerah Klaten gitu. Terus kira-kira di sektor apa ya gitu. Aku dulu kan waktu SMK itu kan di sektor pemerintahan di Pemda. Terus sekarang aku pengen nyoba lagi nih di sektor perbankan yang menengah ke bawah. Aku coba di PD perusahaan daerah BPR itu loh, Bank Klaten. Itu kan di kayak itu kan undernya pemerintah juga kan. Terus aku coba di situ. Awalnya aku nggak tahu sih gitu, ini perusahaan apa ya gitu, kira-kira nanti gimana ya gitu kan. Terus aku cari di Google kan alamatnya, oh ya lumayan sih gitu. Lumayan juga gitu. Terus aku cari di Google alamatnya, terus aku tanya-tanya kan gitu, di sana ya mungkin bisa sih kalau dulu cuma ngebayangin aja bisa lah buat PKL gitu. Terus ngirim surat yang buat pemberitahuan kalau kita mau PKL itu loh. Iya. Ngirim surat itu ternyata boleh, bisa gitu. Terus ya udah aku ke situ. Dulu waktu yang pertama itu kan PKL yang di Bank Klaten itu aku dulu ditempatkan di bagian umum dulu. 2 kali penempatan sih. Yang pertama itu di bagian umum, itu ngurusin surat menyurat, kearsipan, ya administrasi banget lah gitu. Terus beberapa minggu kemudian aku pindah di bagian penyelesaian kredit. Ini yang menurutku pengalaman banget sih masuk di penyelesaian kredit ini, karena kita kalau penyelesaian kredit itu bagian yang kayak melakukan upaya biar nasabah itu melunasi pinjamannya gitu. Itu kan agak greget ya, kita ngelihat orang Masya Allah gitu, yang pinjam uang gitu, mereka kadang-kadang ada yang dapat SP1, SP2, SP3 kayak gitu kan, kita yang ngeliatin aja kan deg-degan gitu. Apalagi kalau misal udah dapat SP3 sampai sidang ke pengadilan gitu juga ya pengalaman baru sih itu. Tapi kalau PKL yang pertama itu kita sekitar cuma 2 bulan. Nah, PKL yang kedua ini kita di menengah ke atas. Itu aku kemarin di PT PLN, OLP Klaten Kota. Aku di PLN itu aku dapat info-info itu sebenarnya kan banyak ya yang magang di PLN gitu. Cuma kalau misal di Semarang itu kayaknya saingannya banyak gitu. Sebenarnya kenapa sih alasan ke kota sendiri? Mungkin saingnya lebih dikit ya. Itu. Tapi kalau di Semarang ya lumayan banyak gitu. Terus dapat sih di PLN Klaten itu prosedurnya sama, kita ngirim surat gitu, terus kita follow up lagi, kira-kira nanti ketemu sama siapa ya, kan kita masuk ke kantornya itu, ketemu satpam nemuin kita ke siapa, terus kita follow up ke situ, terus ternyata alhamdulillah langsung oke, bisa gitu. Ditanyain tuh dari jurusan apa, itu pasti sih. Semua PKL pasti tanyain kayak gitu, dari jurusan apa gitu. Terus ternyata bisa. Terus pas magang di PLN itu ya, hari pertama masuk itu langsung dipanggil sama manajernya. Ditanyain gini nih sama manajernya, di sini mau magang aja atau ada ambil data untuk skripsi gitu. Terus aku bilang dua-duanya sih Pak, ada yang ngambil data sama juga ikut magang untuk pengalaman juga. Terus ditanyain sama bapaknya, bukan dulu sih, terus itu mau ambil skripsi untuk ambil data apa gitu, dengan tema apa gitu kan. Terus aku jawab, itu saya mau ambil public relation Pak, saya mau ngambil tema skripsi di PR gitu. Terus oke gitu kan. Terus pas kegiatan PKL-nya itu ada ini masuk di bagian administrasi dan marketing dan pemasaran
ya kan. Terus itu kan sesuai dengan jurusan kita tuh, sesuai banget. Dan kayak langsung batin-batin ya Allah, kalau lulus ya bisa lah ya gitu. Masuk situ gitu kan. Udah ya Allah udah pengen banget gitu. Tapi ada nilai plusnya yang lain juga. Di situ ada kegiatan di luar kantor kan. Itu kayak nanti kita kunjungan ke kelurahan, kunjungan ke pasar-pasar, pokoknya kemasyarakatan itu. Nah, dipanggil lah tuh sama manajernya, buat karena aku ambil PR, coba deh sosialisasi keluar gitu. Sosialisasi tentang contohnya itu kayak jangan sampai bayar listrik telat. Bener-bener bisa eksplor banget di situ, sumpah enak banget. Dan itu kayak aku tuh bisa memanfaatkan ini loh, kesempatan banget. Waktu mau cari perusahaan untuk PKL atau OJT itu Mbak Bunga punya nggak sih kriteria atau standar sendiri? Misalnya ya, orientasinya itu ada nggak orientasi ke gaji atau orientasi ke akreditasi sebuah perusahaan itu gitu? Kalau dari perspektifnya Mbak sendiri. Kalau dulu sih aku ya ini sih mikirnya, aku kan dulu pernah magang di waktu SMK ya, magang di pemerintahan. Aku pengen nyoba di sektor lain. Paling enggak nanti kalau pas aku lamar kerja, pas aku interview gitu aku jelasin, aku pernah di sektor ini, dan sektornya itu beda-beda. Karena dulu pas pertama aku di sektor pemerintahan, kedua tadi aku kasih target coba deh di sektor perbankan. Yang ketiga aku di sektor BUMN gitu. Nah, untuk terus kalau apa ya kriterianya pasti ya tetap cari yang perusahaan yang benefit juga lah gitu. Kayaknya semua juga pasti nyarinya itu juga kan. Cuma kalau sektor gaji dibayar atau enggak sih, enggak mikir sampai digaji, karena kan kalau PKL itu kemungkinan untuk digaji itu kecil ya. Kayak ya alhamdulillahnya kemarin di PLN itu dapet gitu. Kira-kira dari teman Mbak Bunga sendiri tuh nggak ada yang mungkin kesusahan cari perusahaan atau sampai bahkan deadline waktu pengumpulan mau PKL di mana itu dia masih belum dapat gitu? Dulu sih alhamdulillah kayaknya lancar semua sih. Alhamdulillah, cuma emang langsung nyebar ada yang nyebar proposal, ada yang apa, itu langsung banyak gitu loh itu. Tapi alhamdulillah ya dipermudah. Alhamdulillah. Kalau gitu teman-temanku juga. Kalau gitu nggak terlalu deg-degan nih, soalnya aku yang masih tingkat 1 itu aku udah kepikiran kira-kira aku bisa nggak ya kalau aku tuh nanti OJT-nya di BUMN atau kalau dimanapun perusahaan yang aku apply gitu dia bisa oke gitu. Itu kalau masih awal-awal dulu aku juga kepikiran gitu sih, itu kalau magang gitu bisa dapet di PLN, bisa dapet di Pertamina, itu caranya gimana sih gitu. Nah itu caranya gimana ya, aku harus apa ya gitu, sedangkan aku nggak ada kenalan ke semuanya gitu. Itu kan waktu aku awal-awal kan, waktu masih maba gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena ikut organisasi juga, aku punya channel sana sini gitu, dapat info ini itu juga bisa dipakai loh. Apalagi kalau misalnya ada lulusan dari sama-sama prodi, kakak tingkat, bisa nggak Mbak di sana buat PKL itu, bisa nggak aku masuk gitu, jalur-jalur relasi itu bisa loh pakai kayak gitu. Yakin aja pokoknya. Kalau kita mau melakukan sesuatu itu, kalau kita masih bayangin rasanya emang susah. Rasanya susah, terus mungkin nggak ya, kayak langsung insecure gitu ya. Terus tapi kita yakin aja, berdoa aja, maksimalin diri aja, bisa gitu. Siap deh, aku terapkan dari sekarang, yang penting siap gitu. Oke, kita move yang ke step selanjutnya. Berarti setelah PKL dan OJT dan sebagainya itu, setelah itu kan muncullah ketemu di fase semester tua, tugas akhir. Nah itu persiapan Mbak Bunga sendiri untuk menghadapi tugas akhir itu biar gesit, gercep, nggak kelamaan, punya goals itu, kira-kira tipsnya tuh apa aja waktu itu Mbak Bunga?
tipsnya berdoa sih. Berdoa sama niat itu dulu yang penting. Jadi kalau persiapan untuk skripsi yang penting kita tuh niat buat lebih baik cepat selesai, cepat udah, dan istirahat lebih lama gitu. Daripada istirahat di depan tapi nanti pada saat di akhir-akhir kita keburu-buru. Terus akhirnya kan yang namanya skripsi kan nggak cuma kita bikin laporan ya, tapi kita nganalisis data nih. Takutnya nanti pas datanya salah atau apa, kita nggak punya waktu buat memperbaiki itu gitu. Jadi kalau aku dulu prinsipnya semakin kita cepat ya udah nanti istirahatnya lebih lama gitu. Karena kalau misal pas aku ikut percepatan itu paling nggak kan Juli aku lulus, nanti menuju wisuda itu masih lama gitu. Aku juga bisa leha-leha, aku bisa lamar kerja, aku bisa ngapain, pacaran kayak apa kayak gitu kan. Betul. Jadi motivasinya pengen punya waktu enak itu lebih banyak nantinya kan. Kalau persiapannya juga cepat. Terus waktu luang lebih banyak, dan nanti kalau misal ada apa-apa di data kita masih bisa ada waktu luang gitu, buat lebih banyak waktu buat kita benerin, nggak keburu-buru gitu. Untuk mengatasi gitu drama-drama skripsian ya kan, pasti setiap mahasiswa kan pasti ada aja. Oke. Kalau drama skripsi sih apa ya, dramanya itu dosen yang susah ditemui, itu bagian drama juga nggak tuh? Waduh, termasuk gitu. Terus judul yang proposal yang nggak segera di ACC, terus judul yang nggak kelar-kelar gitu kan. Itu aku dramanya bukan cuma awal, bahkan sampai sidang pun aku masih ada drama dulu tapi alhamdulillahnya kalau dosen pembimbingku support banget sih. Ada gini, saya kan bilang gini, saya pengen judulnya itu beda dari yang lain Bu, saya pengen judulnya itu gini loh, ini gitu kan. Terus kata ibunya ya coba aja gitu, terus disupport terus sama dosen pembimbingnya. Bahkan Hamin menjelang, kan saya bilang kan Bu, saya pengen sidang Juli gitu, terus bahkan Hamin sidang itu setiap hari itu ada aja bimbingan, bahkan sampai ke rumah dosen. Hamin berapa lebaran itu kan, itu juga masih ke rumah dosen pembimbingku buat bimbingan terus. Terus kalau dulu aku waktu proposal tuh lama di ACC-nya. Lama banget, teman-teman, aku udah masuk bab 1, 2, aku kok belum di ACC ya proposalku, kataku. Ternyata dosen pembimbingku itu bilang kalau misal kita proposal itu kan bab 1, 2, 3. Sekalian aja bab 1, 2, 3 itu dipakai pada saat nanti selesai proposal. Jadi setelah proposal di ACC kamu langsung ke bab 4, 5, 6 gitu. Terus udah tuh berjalannya gimana sih bimbingan dan lain-lain, cari data, kuesioner, effort sana sini. Terus pas sidang itu bukan lagi kalau revisi kalimat itu pasti ada ya. Aku revisi judul, rombak total judul itu. Udah kayak aduh ya Allah, aku pikir kalau misal aku revisi judul, aku akan revisi seisi-isinya. Ternyata enggak, cuma judulnya aja dirubah pengaruh apa terhadap apa. Soalnya dulu aku nggak ada. Biasanya kan kalau skripsi kan ada pengaruh apa terhadap apa gitu ya. Aku bikin beda gitu. Paling enggak kalau judul itu bisa mencakup semua isinya. Dulu waktu sidang aku nangis-nangis itu cuma mempertahankan judul. Aku nggak mau judulku tuh sama kayak yang lain gitu loh. Tapi dosen penguji tetap kokoh gitu. Ya udah mau nggak mau. Karena isinya aku senang, judulnya aku yang agak ya udah deh, ya apa yang penting lulus gitu. Gitu. Itu drama menghadapinya yang penting. Pokoknya selagi tekad kita baik, niat kita lurus, pokoknya usaha terus. Insya Allah nanti ada jalan gitu. Doa itu yang penting. Biasanya kalau mahasiswa tingkat akhir doanya tuh kencang. Iya. Apalagi waktu aku pernah lihat di YouTube yang beritanya dia mahasiswi itu ngerjain, dapat inspirasi dia skripsi itu dari mimpi. Jadi di mimpi dia mengerjakan skripsi, udah tahu idenya, terus dia terapkan waktu dia udah bangun tidur itu. Itu kayak berarti seluruh
hidupnya pada saat fase itu dia pikirkan untuk skripsi deh. Iya, mahasiswa tingkat akhir itu apalagi sih yang dipikirin selain skripsi. Kadang-kadang ada bercanda-bercanda juga, ya udahlah aku capek kuliah, aku mau nikah aja gitu. Nggak semudah itu juga gitu. Terus ya kalau skripsi itu yang penting kita niat terus malesnya dikurangin dulu deh gitu. Jangan males-males dulu. Aku juga ada sih fase-fase di saat aku males ngerjain laptop, apalagi pas laptop nge-hang gitu, capek banget. Ini mataku aja tuh sampai mata panda. Dulu pas wisuda kan di make up ya, make upnya tuh sampai tebel banget gitu, buat nutupin mata panda demi lulus gitu. Terus lanjutin yang tadi ya, yang kerja tadi ya. Kalau dunia kerja sesuai jurusan atau enggak, aku pikir enggak. Yang pertama itu aku di PT Chat, jadi aku di customer service live chat Shopee. Pernah nggak kalau kita mau nanya ke CS-nya Shopee yang ngechat itu loh? Nah itu aku di situ gitu kan. Terus itu ada beberapa sih yang sama kayak jurusan. Soalnya kalau administrasi bisnis itu walaupun judulnya administrasi, tapi kita mencakup banyak banget kan. Ada komunikasi, ada marketing, apa-apa ya serba ada gitu. Alhamdulillah ya, walaupun nggak banyak tapi ada. Terus itu sesuai sama, ada yang beberapa sesuai sama yang di customer service itu. Cuma kalau di customer service itu aku nggak bertahan lama sih, cuma sebulan apa 2 bulan gitu. Habis itu aku pindah di tempat kerjaku yang sekarang, itu di PT Pan Brothers Group. Itu aku sekarang di production planning inventory control, atau orang kadang mikirnya ini loh, nyebutnya itu PPIC. PPIC itu kalau di tempatku ya PPIC itu kan ada yang PPIC nanti bikin sampel, kan aku di garment. Jadi kalau sebelum kita produksi besar-besaran kan kita bikin sampel dulu kan, gitu, contoh-contoh produk jadinya gitu kan. Ada PPIC sampel, ada PPIC shipment. Mungkin kalau di PPIC shipment-nya aku tahu tentang forwarder itu yang begini, tentang BL itu yang kayak gini itu tahu sekedar tahu aja. Tapi sedangkan aku sekarang penempatanku di PPIC secondary process. Jadi aku bikin perencanaan produksi, kapan kita ngirim ke sana, lead time mereka ngerjain, mereka harus ngirim ke kita itu kapan, dengan kapasitas berapa, quantity jumlahnya itu berapa. Tahu nggak itu ternyata jurusan apa? Teknik industri. Dan jauh banget ternyata. Jauh banget. Itu paling aku taunya itu tentang monthly production. Itu memang aku pernah dengar waktu kuliah. Terus pengadaan barang itu mungkin tahu, tapi untuk proses secara garis besarnya itu anak teknik industri sih. Lead time mereka menghitung, kalau produksi pabrik itu membuat 4.000 pieces, mereka harus butuh waktu berapa. Itu kan anak teknik industri ya kayaknya. Iya, ini jadi benar. Mulai belajar dari nol. Cuma ada sih beberapa yang aku ambil itu tentang negosiasi ke 6 pabrik. Itu gimana sih kita nego biar kita tuh dapat produksi duluan. Itu juga dulu kan ada sih di kuliahku itu. Terus berhubungan sama orang luar, kembali lagi tadi ilmu public relation ya, alhamdulillahnya kan kepake kan. Dari pertama cuma ngebatin pengen, kedua kesampaian pada saat PKL, ketiga sekarang kerja, alhamdulillah juga dipakai gitu. Apalagi di 6 pabrik, 6 pabrik kan ada pabrik yang di Boyolali sendiri itu ada 4, terus ada Ungaran, terus ada Semarang juga. Kalau pas kita dinas luar itu kan nggak serta merta kita ketemu sama orang PPIC-nya mereka juga, tapi ketemu juga sama GM-nya mereka, manajer-manajernya mereka. Kita negosiasi langsung sama manajernya gitu. Terus ya alhamdulillah ada, tapi ada juga yang tadi harusnya anak teknik industri sih. Terus juga aku kan juga punya teman yang teknik industri juga kan, jadi minta diajarin sama mereka gitu. Jadi jangan melulu kita kerja ngerjain, berangkat jam 7 pulang jam 4, terus berangkat apa kita kerjain, laporan selesai, enggak. Tapi pada saat aku sekarang itu kan karena
mulai dari nol, jadi buka belajar lagi sama teman-teman anak teknik industri. Aku juga satu ruangan kan juga ada yang lulusan teknik industri. Jadi belajar, kalau paling enggak gini, nanti ngambil keputusannya. Mereka cerita tentang menghitung apalah itu, pokoknya tentang produksi gitu kan, menghitung gitu tuh. Terus paling nggak ngambil dikit ilmu dari mereka. Ternyata aku harus seperti ini, ternyata aku harus seperti ini. Ketika ada case masalah, aku harus ngambil keputusan ini. Jadi alhamdulillahnya walaupun beda lintas jurusan, tapi ada yang ngajarin juga. Kan ada di tempatku ada departemen teknik industri kan, itu juga belajar sama mereka, belajar sama ilmu-ilmu mereka gitu. Setidaknya mereka sendiri bekerja sesuai dengan jurusan mereka, tapi mereka juga bermanfaat untuk orang lain kayak aku gitu yang harus belajar dari nol gitu. Oke, seru banget dan mungkin bisa jadiin gambaran buat aku dan teman-teman lainnya. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Bunga udah sharing banyak hal yang aku banyak yang baru tahu sih, ternyata kayak gitu di dunia kerja. Ternyata PKL tuh nggak semenyeramkan yang aku pikirkan. Terus ini terakhir, menurut Mbak Bunga, tips dan motivasi apa yang bisa kami jadikan adik-adik Mbak Bunga ini untuk kedepannya nanti sebagai mahasiswa, dan boleh yang fresh graduate yang di masa pandemi kayak gini, ada nggak motivasi buat kita? Jadi yang pertama itu jangan sampai kita tuh ngebandingin sama rezeki orang lain gitu. Itu beda-beda. Kadang-kadang kita diuji dulu sama yang di atas, tapi akhirnya dikasih yang lebih. Atau ya gimana caranya kita berhubungan sama yang di atas juga kan. Terus usaha semaksimal mungkin, sementok-mentoknya kita gitu. Kalau udah mentok, udah apa, berarti kan kita paling nggak, ntar dulu deh, ntar ini deh, itu kan kayak ibarat kata nanti Allah bakal bilang gini, kamu tuh serius apa enggak sih gitu. Kalau udah serius, ya Allah beneran nih mau ini gitu kan, insya Allah nanti ada jalan. Jangan bandingin rezeki kita sama orang lain, jalan kita sama orang lain tuh jangan dibandingin gitu. Terus usaha semaksimal mungkin, sementok-mentoknya kita. Terus nyerah boleh sih, tapi jangan langsung kayak udahlah putus asa gini-gini. Jangan. Putus asa itu kadang-kadang kayak cuma godaannya kita loh. Sebenarnya kita tuh masih punya cara lain, masih punya kesempatan yang lain. Refreshing dulu deh. Habis itu ada jalan lagi, usaha lagi, lamar sana, lamar sini gitu. Terus juga manfaatin relasi. Kalian kan punya kakak kelas kan, yang alhamdulillah udah sukses gitu. Tanyain, Mbak, Mas di sana ada lowongan enggak gitu. Boleh enggak aku ngelamar di sana gitu. Siapa tahu lo dibantuin. Itu emang ini ya definisi semakin kita banyak silaturahmi, rezekinya kan semakin banyak kan. Itu emang benar ada tuh. Terus kalau misal kita kayak tadi ya, aku ya, Mbak, terus nungguin beberapa berbulan-bulan itu ngapain gitu? Cuma diem di rumah kah, atau cuma main HP, scroll TikTok, IG gitu? Kan nggak juga ya. Terus dulu aku juga sempet coba buka usaha sendiri, dulu aku buka usaha jilbab, pengen usaha hortikultura juga gitu. Bener-bener kayak dari nol, merintis sendiri, pakai brand sendiri gitu. Terus itu kan juga nambah pemasukan. Selain nambah pemasukan kan otak kita kan juga berpikir terus kan. Pokoknya selain kita buka usaha, buka apa, kita juga tetap ngelamar. Kan kita nggak tahu nih rezeki kita taruh di mana. Ternyata kita nggak ngelamar kerja, ternyata sukses di usaha. Atau kita usaha kita gini-gini, ternyata kita dapat kerjaan gitu. Pokoknya usaha terus semaksimal mungkin. Jangan lupa berdoa. Ya, semoga nanti semangatnya Mbak Bunga bisa nular ke aku dan ke teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini bisa ketemu dan ngobrol sama orang yang inspiratif. Dan dari perspektif aku, banyak hal yang bisa diambil. Beberapa sih poinnya itu benar kata Mbak Bunga, kalau takdir itu memang ada, tapi itu hasil dari
maksimalnya usaha kita. Jadi bukan melulu apa yang kita lakuin nanti kita cuman bilang takdir, tapi takdir itu ya buah dari maksimalnya usaha yang udah kita lakukan. Dan jangan lupa berdoa, yakin, dan persiapan, karena biar menghindari penyesalan dan lain-lain. Dan juga betul, masa depan itu milik siapa yang mempersiapkannya sejak dari awal. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Bunga, banyak sekali motivasi dan juga hal-hal baru yang kita tahu ternyata di dunia kerja. Terus OJT itu masalahnya apa dan bagaimana penyelesaiannya dan bagaimana lika-likunya, jadi kita nggak terlalu kaget nanti. Terima kasih Mbak Bunga untuk hari ini. Semoga nanti setelah ini Mbak Bunga karirnya lebih bagus dan juga bisa menularkan motivasi dan semangat bagi kita semua. Oke, sama-sama, Dek. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.